The Real Monster Texas Chainsaw Massacre. Teman-teman mungkin familiar dengan judul film Texas Chainsaw Massacre, film horor tentang psikopat yang ternyata film tersebut terinspirasi dari sebuah kejadian nyata yang terjadi di Amerika, tepatnya di Plainfield, Wisconsin. Foto Ibunda Ed, Augusta, dan Ed Gein. House of Horror. Rumah 2 lantai berdinding papan kayu berada di pojok lahan pertanian milik keluarga Ed. Ruangan yang terawat hanya ruangan yang pernah digunakan Augusta, ibunda Ed. Ed tidur di kamar kecil yang berantakan, ruangan yang kumuh dan tidak terawat. Rumah tempat Ed menyimpan semua koleksi menyimpang dan mengerikan. Victims, 2 korban eksekusi yang terkonfirmasi, 7 korban yang diduga terkait, 10 jasad yang dimutilasi, semuanya adalah jasad di dalam kuburan yang dibongkar oleh Ed Gein. Bernice Wooden dan Mary Hogan adalah korban pertama yang akhirnya menguak semua kengerian yang dilakukan Ed Gein. Collection Ed Gein. Koleksi yang mengerikan bagian tubuh dan organ manusia dari kulit wajah, tengkorak, organ hati, hidung, jari-jari, dan lainnya yang diambil dari korban eksekusi dan hasil pencurian jasad. Edward Theodore Gein atau Ed Gein, seorang penjagal dari Plainfield dan si hantu dari Plainfield. Gein adalah serial killer, pencuri mayat, mutilator, kolektor organ, tulang, kulit, dan anggota badan korbannya. Edward Theodore Gein lahir tahun 1906. Gein adalah seorang eksekutor berdarah dingin, serial killer dari beberapa korban yang terbukti dan beberapa yang diduga menjadi korban karena posisi terakhirnya dinyatakan hilang di sekitar rumah Gein. Gein juga terbukti dan mengakui kegiatan pembongkaran kuburan dan pencurian mayat di sekitar Plainfield, Wisconsin. Di dalam kisah ini saya akan menggunakan nama Ed sebagai nama panggilan dari Ed Gein. Tahun 1957, Ed terbukti melakukan pembongkaran kuburan, mencuri jasad, dan menjadikannya sebagai hiasan rumah. Ed juga mengakui perbuatan penghilangan nyawa 2 tetangganya yaitu Mary Hogan tahun 1954 dan pemilik toko bernama Bernice Wooden tahun 1957. Pada awalnya, Ed sempat dinyatakan tidak layak diadili atas referensi beberapa psikiater. Tapi setelah melakukan beberapa tes dan analisa, akhirnya Ed dihadapkan di pengadilan setelah dinyatakan kompeten. Tahun 1968, Ed diadili dan dinyatakan bersalah karena terbukti mengeksekusi Warden. Walaupun demikian, dia dijebloskan ke lembaga psikologi tahanan kriminal, bukan penjara seperti umumnya. Sebuah lembaga untuk tahanan yang dianggap mengidap gangguan mental atau menggangguan jiwa. Ed meninggal di Mendota Mental Health Institute tanggal 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun, disebabkan gagal nafas akibat sensor paru. Dia dimakamkan di pemakaman Plainfield di samping makam anggota keluarganya. Kita akan kupas lebih mendalam tentang Edward Gein. Edward Gein lahir di La Crosse, Wisconsin 27 Agustus 1906. Dia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan George Philip Gein 1973 sampai 1940 dengan Augusta Wilhelmine Gein 1878-1945. Ed memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Henry. Augusta Gein, ibunda Ed, adalah seorang yang sangat mendominasi di dalam keluarga, pembuat aturan dan pencari nafkah. Dia digambarkan adalah seorang yang over religius, penganut Lutheran, seorang Protestan yang menjalankan teologi Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Augusta adalah pribadi yang sangat taat teratur mengajarkan agama kepada anak-anaknya, yang meliputi khotbah amoralitas bawaan atau ketidakbermoralan, kebobrokan dunia, kejahatan minuman keras, dan sebuah pandangan yang ekstrim tentang wanita yang suka berganti pasangan yang disebut sebagai alat iblis. Hampir setiap sore, Augusta menceritakan literasi tentang ayat-ayat suci perjanjian lama, wahyu tentang kematian, penghilangan nyawa, dan pembalasan. Di masa ini, Ed kecil yang masih polos sangat terobsesi dan mengidolakan ibundanya. Ayah Ed, Philip Gein, bekerja sebagai tukang kayu, penyamak kulit, pengrajin kulit, dan pernah bekerja sebagai pemadam kebakaran kota. Mereka juga memiliki sebuah toko kelontong yang akhirnya tutup dan dijual. Tahun 1915, atas pertimbangan Augusta, mereka pindah ke sebuah lahan pertanian pinggiran kota di Plainfield, Wisconsin, lahan seluas 60-an hektar. Mereka tidak bisa dikatakan kekurangan, mereka memiliki lahan pertanian yang luas. Ed saat itu berusia 8 tahun. Augusta memanfaatkan keterisolasian ini untuk menjauhkan anak-anaknya dari pengaruh luar. Kelihatannya agak berlebihan, tapi mungkin inilah keinginannya. Augusta digambarkan adalah seorang ibu yang tertutup dan takut kepada Tuhan yang sangat berlebihan, menanamkan sebuah sifat sangat anti dengan S, di mana menyebutkan S itu adalah kejahatan dan wanita adalah alat iblis. Ini seperti sebuah penyimpangan, sebuah tafsiran yang sesat dan beberapa perilaku penyimpangan yang diduga terjadi saat ini seperti pengakuan Ed. Ed kecil yang sering menyelinap keluar rumah mendekati area tempat pemotongan hewan sering melihat orang tuanya yang sedang memotong hewan.
Ed mengaku ada sebuah momen tertentu yang membuatnya bersemangat saat ibundanya memotong bagian perut hewan dan mengeluarkan isinya. Ed menyebutkan itu ada sebuah kenikmatan yang menyimpang, sebuah kenikmatan es. Ini sebuah pengakuan Ed dalam buku-buku tentang kehidupan Ed Gein. Ed bersaudara didoktrin sedemikian rupa sedari kecil dengan pandangan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lemah dan wanita adalah kekuatan yang mengacu pada diri Augusta. Ed disebut adalah seorang bocah pemalu, bermata malas, berperilaku aneh, suka tertawa sendiri dan tidak diizinkan untuk memiliki teman oleh ibundanya. Henry dikatakan lebih mudah bergaul dan lebih cerdas. Ibunda Ed juga sering menggunakan sebutan pecundang seperti ayah kalian dalam menggambarkan seorang yang ingin atau akan berteman dengan Ed maupun Henry. Sebuah pembatasan ekstrim yang selalu mengingatkan anaknya agar selalu hanya mencintai ibunya dan selalu menjaga kepercayaan mereka, dan es adalah dosa yang kekal. Ed dan Henry hanya diizinkan keluar untuk kegiatan di sekolah dasar di Roche-Écrit. Ed adalah seorang pembaca yang baik di sekolahnya. Walaupun Ed tidak menyelesaikan sekolahnya, hanya bertahan sampai kelas 8. Mereka bekerja paruh waktu di pertanian, menjadi tukang kasar di kota, menambal atap, memperbaiki jendela, mengecat rumah, dan memperbaiki pagar. Ed dikatakan sebagai sosok yang aneh oleh beberapa orang, tapi mereka berdua adalah pekerja yang baik dan sopan. Henry disebut lebih mudah bergaul. Komunitas Plainfield menganggap dua bersaudara ini adalah orang yang bisa diandalkan walaupun sedikit aneh. Tahun 1940, sebuah musibah terjadi. Ayah Ed meninggoy karena serangan jantung. Philip James meninggoy di usia 66 tahun. Dikatakan bahwa sejak masa aktif bekerja, Ed juga sering bekerja mengasuh anak tetangga. Ed sepertinya lebih suka bergaul dengan anak-anak kecil daripada orang dewasa. Henry akhirnya memiliki seorang pacar, seorang janda beranak 2, dan berencana untuk tinggal bersamanya di luar. Henry yang menginginkan kehidupan normal berbeda jauh dengan Ed. Bahkan Henry sering menjelekkan ibunya di depan Ed, di mana Ed sendiri adalah pengagum ekstrim kepada ibunya. Kejadian meninggoynya Henry, kakak Ed. Tanggal 16 Mei 1944, antara sengaja maupun tidak, Ed melakukan sesuatu kegiatan yang memicu kebakaran yang tidak terkendali. Yang awalnya Ed mengaku mencoba membakar ilalang dan tanaman rawa di sekitar rumah. Api berhasil dipadamkan pada malam harinya. Ed melaporkan bahwa Henry hilang entah kemana. Pencarian dilakukan dan justru Ed lah yang membawa polisi untuk menemukan lokasi Henry yang sudah tidak bernyawa. Henry tidak mengalami luka bakar dan disebutkan meninggoy karena gagal jantung saat itu. Desas-desus menyebutkan bahwa ada luka memar di kepala Henry, walaupun polisi menepis pernyataan tersebut dan menyebutkan jika Henry meninggoy karena asfiksia, kondisi di mana tubuh dan jaringan tubuh yang kurang mendapatkan oksigen. Itu adalah sebuah gangguan pernafasan. Proses penyelidikan dan otopsi juga tidak dilakukan saat itu. Kasus Henry menjadi pertanyaan dan bermunculan sebuah rumor yang dikaitkan dengan cerita Cain and Abel, sebuah cerita tentang dua putra pertama Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian. Cain adalah anak sulung, adalah seorang petani, dan saudaranya Abel adalah seorang gembala. Kedua bersaudara ini mempersembahkan kurban masing-masing dari ladangnya sendiri kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan persembahan Abel tetapi tidak memperhatikan persembahan Cain. Cain membunuh Abel dan Tuhan mengutuk Cain, menjatuhkan hukuman kepadanya untuk hidup dalam kesengsaraan. Sebuah dugaan jika pelaku penghilangan nyawa Henry adalah saudaranya sendiri, yaitu Edward Jain. Ed dan Augusta yang tinggal berdua. Setelah Henry tiada, tinggallah Ed dan Augusta. Tidak lama berlalu, ibunda Ed mengalami stroke, tapi dia beruntung karena ada Ed yang merawatnya dengan setia. Suatu hari, Ed membawa Augusta untuk membeli jerami di tetangga mereka, yaitu Smith. Sambil menunggu Ed, Augusta melihat Smith yang sedang memukuli anjingnya. Augusta hanya memperhatikan tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba seorang perempuan muncul dari dalam rumah Smith dan berteriak meminta Smith untuk berhenti memukuli anjingnya, tapi Smith tetap melanjutkannya. Augusta merasa kesal saat itu yang membuat Ed mempertanyakan kekesalannya. Jawaban sang ibu sungguh di luar nalar. Bukannya kesal karena Smith secara brutal memukuli anjing tersebut, tapi justru kesal melihat wanita yang keluar dari rumah Smith tersebut. Augusta menyebutkan jika wanita tersebut adalah pelacur, bukanlah istri Smith yang sah, bukanlah wanita baik-baik, walaupun Augusta sama sekali tidak mengenal wanita tersebut. Doktrin yang membuat Augusta selalu menganggap wanita itu adalah alat iblis. 29 Desember 1945, Augusta meninggoy karena stroke kedua yang dideritanya. Augusta meninggoy pada usia 67 tahun. Ed benar-benar terpukul dan sedih setelah kejadian tersebut. Dia kehilangan satu-satunya teman dan cinta sejatinya. Dia benar-benar kehilangan dan sendirian di dunia ini. Sepeninggalan ibunya, Ed hidup sendiri, mengelola pertaniannya sendiri, dan mencari pemasukan dari pekerjaan sampingan.
Ed benar-benar merawat semua ruangan yang pernah digunakan ibundanya di akhir masa hidupnya. Beberapa kamar dan ruangan tersebut dirawat dengan baik dan rapi. Ruangan tersebut juga dikunci rapat oleh Ed agar tidak ada siapapun yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Sedangkan ruangan lain di dalam rumah tersebut dibiarkan kumuh dan tidak pernah diberesin. Bahkan Ed sendiri tidur di sebuah ruangan kecil yang berantakan di samping dapur rumah di lantai bawah. Mengisi waktu kesendiriannya, Ed mulai rajin membaca buku majalah pulp, buku fiksi murah yang diterbitkan tahun 1896-1955, terutama buku tentang petualangan, kanibalisme, dan kekejaman Nazi. Salah satu buku favoritnya adalah cerita tentang Aisley Cox, seorang penjahat wanita keturunan Jerman Nazi yang terkenal kejam di masa tersebut. Kekejaman Aisley Cox salah satunya adalah mengeksekusi dan mengupas kulit korban dan menjadikannya sebagai pembungkus lampu meja. Korban dari Aisley Cox rata-rata adalah korban yang memiliki tato di badannya. Ed menjalani hidupnya secara normal seperti itu dari tahun 1946 sampai 1957. Kengerian yang mulai dilakukan Ed J. Tahun 1957, Plainfield digembarkan dengan berita menghilangnya Bernice Worden, seorang perempuan parubaya berusia 58 tahun. Bernice adalah seorang pemilik toko perkakas di kota tersebut dan dia adalah seorang ibu dari seorang sheriff Plainfield, Frank Worden. Bernice diduga hilang sejak pagi hari menggunakan truk. Banyak orang menduga Bernice mungkin pergi berburu rusa, karena saat itu memang sedang memasuki musim berburu rusa. Saat Frank mendatangi toko di sore hari, dia tidak menemukan ibunya, malah mendapati kejanggalan bahwa mesin kasir terbuka dan ada bercak darah di sekitar area lantai. Naluri sheriffnya tentu segera bekerja. Frank melakukan penyelidikan bersama timnya. Frank ingat di malam hari sebelumnya, Ed mengunjungi toko ibunya dan juga ditemukan slip belanja terakhir tertulis nama Ed Chin di pagi hari di mana ibunya dinyatakan hilang. Malam itu juga Ed ditangkap di sebuah toko di West Plainfield yang mengarahkan mereka ke rumah dan lahan pertanian Ed. Kengerian di House of Horror. Tanggal 17 November 1957, tim series Waudara County Plainfield menggeledah rumah Ed yang berada di sudut lahan pertanian 60-an hektar milik keluarga Ed. Apa yang ditemukan di sana adalah sebuah horor yang sulit dibayangkan. Polisi menemukan jasad Bernice Worden yang mengenaskan, tanpa kepala, posisi tergantung terbalik, kaki digantung dengan alat pancing yang besar menembus pergelangan kakinya dan tangan terikat, dengan kondisi perut yang sudah terbelah dan isinya sudah dikeluarkan. Bernice kehilangan nyawa karena didor dengan senpi kaliber 22 dimutilasi setelah meninggoy. Gambaran jasad Bernice seperti seekor rusa yang sedang disembelih. Kengerian berlanjut saat menggeledah rumah. Polisi kemudian menemukan lebih banyak kengerian yang sulit dipercaya. Di sana terdapat tulang manusia utuh, tempat sampah dari kulit manusia, kursi yang terbungkus kulit manusia, tengkorak di setiap tiang ranjang, beberapa di antaranya sudah digergaji dan terbuka, mangkok dari ketengkorak, korset dari bahan kulit manusia, legging dari bahan kulit kaki, topeng dari kulit kepala, topeng wajah Mary Hogan di dalam kantong plastik, tengkorak Mary Hogan, kepala utuh Bernice Worden di dalam karung goni, organ hati Bernice Worden, 9 vulva wanita di dalam kotak sepatu. Vulva adalah organ genital manusia. Tali pinggang dari puting susu wanita, 4 hidung manusia, sepasang bibir, kuku jari manusia, kap lampu meja yang dibungkus kulit wajah manusia. Jangan dibayangkan ya, mengerikan. Bahkan foto artefak mengerikan tersebut tidak dipertahankan dan dihapus oleh laboratorium kejahatan kepolisian saat itu. Hasil interogasi dan pengakuan Ed Jane. Hasil interogasi Ed menyatakan antara tahun 1947 sampai 1952 dia sudah melakukan berpuluh kali kunjungan ke kuburan lokal, menggali dan mulai membawa pulang mayat untuk dimutilasi dan dijadikan berbagai pernak-pernik. Ed menyasar mayat yang baru dikubur, jasad wanita parubaya, beberapa yang dia pikir mirip ibunya. Ed juga membawa penyidik ke 9 lokasi kuburan yang berhasil dia bongkar, di mana semuanya adalah kuburan baru dengan jenazah yang baru masuk liang lahat. Banyak yang tidak percaya Ed sanggup melakukannya dengan postur fisik kurus seperti itu. Beberapa kuburan ditemukan sisa potongan jasad dan perhiasan yang dikembalikan oleh Ed. Ed mengaku mulai melakukan rutinitas penyimpang tersebut sejak Augusta passed away. Merencanakan membuat sebuah kostum kulit wanita, dia berencana membuatnya untuk dipakai dirinya sendiri secara harfiah. Ed mengaku tidak pernah bersetubuh dengan jasad-jasad tersebut dan menyebutkan mereka terlalu berbau busuk. Ed juga mengakui perbuatan penghilangan nyawa Mary Hogan, 51 tahun, seorang ibu parubaya pemilik kedai yang hilang 8 Desember 1945. Kepala dan beberapa tengkoraknya ditemukan di rumah Ed Jane. Selama proses interogasi, karena tersulut emosi, seorang penyidik menyerang Ed, membenturkan kepala dan wajah Ed ke lantai. Penyidik yang melakukan penyerangan itu meninggal dunia karena penyakit gagal jantung di usia 43 tahun sebelum Ed berhasil diadili. Banyak yang menyebut bahwa penyidik itu mengalami depresi selama menangani kasus Ed.
Dugaan yang mengaitkan orang hilang di sekitar Wisconsin yang belum terpecahkan. Daftar nama korban yang juga terkait dengan Ed Gein walaupun belum terbukti. Georgia Jean Rattler, 8 tahun, hilang di dekat rumahnya di Fort Atkinson 1 Mei 1947 sore hari. Beberapa saksi hanya melihat sebuah mobil Ford berwarna gelap di sekitar rumah Georgia. Ed Gein memiliki sebuah mobil Ford hitam tahun 1937 walaupun tidak terbukti terkait. Evelyn Grace Hartley, 15 tahun, dinyatakan hilang secara misterius tanggal 24 Oktober 1953 di La Crosse, Wisconsin. Pencarian Grace dilakukan oleh 2.000-an orang saat itu. Interogasi dilakukan terhadap ribuan orang. Ed menjadi salah satu di antaranya. Tahun 1952, Victor Harrer Travis, 42 tahun, bersama Raymond Burgess dinyatakan hilang bersama dengan kendaraan yang mereka gunakan saat berburu di sebelah area pertanian keluarga Ed Gein. James Walsh, 32 tahun, tetangga Ed yang dilaporkan hilang pada bulan Juni 1954. Walsh dan istrinya tinggal dekat dengan rumah Ed dan sering membantu keluarga Ed. Irene Keating, 30 tahun, yang dilaporkan hilang, terakhir terlihat di Plainfield tahun 1956. Kasus penculikan Judy Rodensell, 16 tahun, yang terjadi di Auroraville tahun 1956. Pengadilan dan tuntutan. Tanggal 21 November 1957, Ed didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama di pengadilan Wausara. Ed tidak mengakui perbuatannya dengan alasan ketidakwarasannya. Ed juga didiagnosis menderita skizofrenia dan gangguan mental. Dia lolos dari percobaan tuntutan dan dikirim ke Rumah Sakit Negara Bagian Orang Gila Kriminal atau Lembaga Pemasyarakatan Dodge, sebuah fasilitas keamanan maksimum di Waupun. Kemudian Ed dipindahkan lagi ke Rumah Sakit Negara Bagian Mendota di Madison menjalani pengobatan. Tahun 1968, dokter menyatakan bahwa Ed kompeten untuk diadili, maka persidangan dibuka kembali tanggal 7 November 1968. Selama seminggu proses pengadilan berlangsung, Ed menyebutkan bahwa sempi yang dia gunakan untuk mendor korban Bernice Worden adalah ketidaksengajaan saat dia mencoba senjata di toko perkakas milik Worden. Tembakan tidak sengaja yang menembus kepala sang korban. Dan di sini juga Ed mengakui perbuatan penghilangan nyawa Mary Hogan. Pada sidang pertama, hakim memutuskan bahwa Ed adalah pelaku dan dinyatakan bersalah, walaupun pada sidang kedua yang berfokus pada pemeriksaan kewarasan Ed, hakim merubah keputusannya dan menyatakan Ed tidak bersalah karena alasan kewarasan. Hakim Robert Goldmer memerintahkan agar Ed ditahan dan dirawat di rumah sakit untuk orang gila kriminal di Mendota, Madison. Ed hanya diadili untuk satu kasus penghilangan nyawa korban Bernice Worden, walaupun Ed mengakui perbuatannya terhadap korban lainnya yaitu Mary Hogan. Ed menghabiskan seluruh sisa hidupnya di rumah sakit tersebut. Aset peninggalan Ed Gein. Rumah dan lahan pertanian 70 hektar peninggalannya ditaksir seharga $4.700 di masa itu dilelang tahun 1958 dan rumor beredar bahwa tempat tersebut akan dijadikan objek wisata. Walaupun rumah Ed Gein terbakar suatu hari dan menghanguskan seluruh rumah tanpa ada pemadam kebakaran yang datang mengatasinya. Mobil sedan Ford milik Ed yang digunakan untuk mengangkut jasad juga dilelang dan terjual seharga $760 dibeli oleh seorang operator karnaval, Bunny Gibbon, dan mobil tersebut dijadikan objek untuk pengunjung karnaval yang bersedia membayar 25 sen setiap orang. Akhir hayat Ed Gein. Ed meninggal di Mendota Mental Health Institute karena gagal nafas sekunder akibat kanker paru-paru 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Selama bertahun-tahun, para pencari souvenir mengikis potongan-potongan dari batu nisannya hingga batu nisannya dicuri pada tahun 2000. Tapi ditemukan kembali tahun 2001 di Seattle, Washington dan disimpan di Departemen Sheriff Wausara County. Ed Gein dimakamkan di antara makam orang tuanya dan saudaranya di pemakaman Plainfield. Ed Gein yang selalu abadi. Kisah Ed menginspirasi dan bertahan lama terhadap budaya populer Amerika yang dibuktikan oleh banyaknya kemunculan dalam film, musik, dan sastra. Kisah ini pertama kali mendapat perhatian publik yang luas dari versi fiksi yang disajikan oleh Robert Bloch dalam novel Intense tahun 1959 yaitu berjudul Psycho. Film Alfred Hitchcock tahun 1960 dari novel Bloch berjudul Psycho. Karya buku Robert Bloch tahun 1959, The Texas Chainsaw Massacre 1974, dan The Silence of the Lambs 1991. Kisah Ed juga diadaptasi secara luas menjadi banyak film, sebut saja The Ranger, In the Light of the Moon, Rob Zombie, Garland Green, Buffalo Bill, Asylum, The Butcher of Plainfield 2007, Ed Gein The Musical 2010, dan banyak lagi.
Kisah Ed juga menjadi inspirasi beberapa band musik terutama yang beraliran metal. Band grunge American Ted, band thrash metal America Slayer, band heavy metal America Mudvayne. Film Texas Chainsaw Massacre terinspirasi pada kejadian nyata yang terjadi pada Ed Gein. Film Slayer ikonik ini menjadi salah satu film horor paling berpengaruh sepanjang masa, menjadi pelopor genre horor baru eksekutor berbadan kekar tinggi dan tanpa wajah yang mengerikan. Kabar terbarunya, Netflix tahun 2025 akan menayangkan film berjudul The Original Monster Ed Gein. Monster Season 3 dimintangi oleh aktor pemain film Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, dan Olivia Williams. Charlie Hunnam adalah aktor yang pernah bermain di film Pacific Rim, King Arthur, Son of Anarchy, dan beberapa film lainnya. Ini adalah film yang layak ditonton. Terlepas dari segala kengerian yang Ed lakukan masa kecilnya yang terdoktrin menyimpang, membatasi diri dengan ekstrim, dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dalam bentuk yang lain selain dari ibunda yang sangat dominan. Kisah Ed Gein adalah sebuah kisah yang menggambarkan isu-isu budaya dan politik pada awal tahun 1900-an di negara Amerika, khususnya di Wisconsin. Sebagai catatan, tahun 1912 adalah tahun di mana dimulainya gerakan feminis di Amerika Serikat yang dimana menuntut kesetaraan wanita yang sangat berkembang saat itu. Augusta mungkin adalah salah satu contoh gerakan feminis di mana dia sangat mendominasi keluarganya. Jadi bagaimana menurut Anda, teman? Apakah Ed layak dihukum, Ed layak diobati, atau justru layak diberi kesempatan untuk kembali hidup di tengah masyarakat? Stay safe dan selalu waspada, teman.